kemarin kabar-kabar kok keluar dari organisasi itu kenapa? Sebenarnya sampean ini kan jurnalis, harusnya jangan to the point ke situ. Ada pertanyaan mungkin itu nanti terakhir lah atau gimana. Memang saya membuat pernyataan tidak terhormat untuk keluar dari organisasi yang bernama Petupa gitu, tapi mungkin lebih agak yang smooth sedikit, maksudnya dari Oh, gitu. ada pertanyaan lain lah, paling enggak ya jangan to the point langsung. Siap. Petupa itu dulu itu kayak niatnya itu buat apa toh Mas? Organisasi itu. hmm. Jadi Petupa itu dulu, ini dari sudut pandang saya ya, dari sudut pandang saya tentang organisasi yang bernama Petupa itu sangat complicated dalam proses pendirian, sampai berganti nama itu 3 kali. Dan kalau diruntut dari awal garis besarnya, dulu saya orang yang sangat-sangat, pada 2012 itu saya sudah berkenalan dengan, ya you know lah, maksud saya, orang kalau sudah bersentuhan dengan buku pasti akan punya pemikiran yang sangat agresif. Apalagi saya berkenal dengan Lenin, Nietzsche pada waktu itu, Pram juga, penyair seperti W.S. Rendra, Wiji Tukul dan lain sebagainya. Dan saya itu dulu gila buku sebenarnya, itu yang saya sembunyikan sampai sekarang. Makanya teman-teman kan kebanyakan bilang saya cuma just teori, tapi memang itu saya sengaja, karena nggak ada namanya. Ya memang untuk melakukan strategi itu kita ya harus pintar gitu loh. Dan ketika saya sudah berkenalan dengan itu, kebetulan saya di Fakultas Hukum UII, saya basicnya hukum, saya ikut organisasi HMI, di mana di situ saya di bagian PTKJ sampai saya lupa kepanjangan. Intinya tentang humas lah, jaringan, tentang relasi jaringan di situ. Dan di situ ketika dilantik tidak lama, sampai waktu sebulan saya itu membaca DBR, buku Di Bawah Bendera Revolusi. Ya teman-teman pasti tahu, dan mungkin anak sekarang sudah nggak tahu itu buku itu, karena buku itu sudah kopian dan aslinya nggak tahu sebenarnya. Buku aslinya udah usang lah, intinya seperti itu. Dan di situ ada kata-kata, kalau kamu mau mengawali perubahan yang besar, lakukan dengan perubahan yang kecil dahulu. Dan dari situ saya langsung, karena saya posisinya adalah bukan kanit, sebagai kepala unit PTKJ di HMI, saya ngomong sama kanit saya keluar dan saya ingin membangun organisasi di Pacitan. Nah itu berawalnya dari situ. Dan setelah itu saya juga nggak bodoh, nggak langsung, tapi memahami kultur, karakter, SDM yang ada di Pacitan siapa aja. Nah bersentuhannya saya itu sama sekali tidak kebetulan, dan saya memang sudah planning, dimana kebetulan ya bukan kebetulan ya, walau alam jalan saya itu kayak mulus gitu loh, strategi itu. Jadi ketika mau membentuk sebuah gerakan itu harus ada beberapa elemen, nggak bisa satu elemen. Itu teori dari
kalau nggak salah itu teorinya Marx. Tapi di dalam kritiknya terhadap kapital. Tapi saya masukkan untuk strategi pergerakan maksud saya. Dan saya memilih Prasetyo Aji sama Aditya Galang. Kebetulan itu satu desa dengan saya kira 3 elemen itu cukup. Kenapa? Karena Aditya Galang ini kan seorang budayawan. Maksudnya budayawan itu dia seni, berkecimpung di seni, dan Prasetyo Aji ini juga orangnya secara psikologisnya dia orangnya menggebu-gebu. Maksudnya jiwa patriotisme, jiwa nasionalisnya tinggi. Dan sedangkan saya cuma melengkapi di situ sebagai orang yang marginal. Posisi saya seperti itu di situ. Dan itu awal perbincangan di rumahnya Mas Aji. Saya mengatakan saya berdiplomasi di situ, dan mereka sepakat. Kesepakatan di rumah Mas Aji itu sampai membuat lambang, dan yang membuat lambang pure itu adalah Mas Aditya Galang. Sekarang Galang Paku Darsono yang sudah punya Sanggar Bima, ya saya senang. Dan mengenai arti lambang dan lain sebagainya itu juga sempat dibahas poin-poinnya, karena saya yang tahu hukum dan bagaimana untuk proses mendanai pergerakan ini, maka di situ dilakukan langkah cepat. Akhirnya saya balik. Ini misalkan ini nanti saya Mas Ridho Mas Ridho itu orang Bengkulu, jadi dia itu orang yang saya belajar juga banyak dari dia tentang strategi, apalagi dia pencintanya Sun Tzu, strategi perang Sun Tzu. Dan di situ saya membuat ADART bersama dia, ADART Petupa. Tidak cukup di situ, yang belum diketahui sama teman-teman dan Mas Prasetyo Aji dan Mas Aditya Galang atau Mas Agib. Sebelum saya menemui 2 orang ini, saya konsultasi dengan namanya Pak Didi Slare. Saya konsultasi Pak Didi Slare pada waktu itu Dewan Penasihatnya Partai Golkar Pacitan. Saya cerita banyak terhadap Pak Didi sampai malam, bahwa dia dulu adalah juga aktivis di Jogja, tapi dia GMNI basicnya. Pokoknya banyak banget yang saya ingat. Dia aktivis GMNI, ya pernah sering demo dan lain sebagainya, dan menyarankan bahwa ini bagus kalau kamu punya inisiator seperti ini. Dan beliau mengatakan kalau kamu bisa buat organisasi yang dimana tidak terstruktur seperti, kalau HMI itu kan termasuk organisasi struktural, dia punya pusat, cabang, dan lain sebagainya. Organda yang memang benar-benar tidak disetir. Organisasi daerah banyak yang disetir oleh dinas, katakanlah seperti itu. Tapi Petupa tidak terikat. Pertamanya terikat karena apa? Saya mengikuti alur. Sebenarnya saya mau memberontak di situ belum saatnya. Karena pas Prasetyo Aji dia mengarahkan kepada Mas Arief Setiabudi, yang sekarang think tanknya kampanye Indratan Nurbayu Aji, dia visipol, ya saya akui ilmunya. Dan Konsul Dop sama itu bersinggungan sama Mulyadi juga, Mas Bagus Surya Praktikna juga terlibat. Dan ini masalah Petupa ya. Dan di situ Dewan Pembina itu sampai sempat pernah Petupa itu dibawahi sama Dewan Pembina, di mana Dewan Pembinanya adalah Mas Arief, salah satunya Mas Arief. Saya di situ tidak menyantumkan Pak Didi, Mas Arief Setiabudi sama Mas Robi. Karena Mas Robi saya lobby, yaitu strategi salah satu juga sebagai strategi. Kalau teman-teman nggak tahu Mas Robi KWW dulu, zaman dulu dia punya sebuah ruangan yang dimana ya itu untuk rapat kita dan lain sebagainya. Makanya beliau
kita anggap sebagai orang yang dituakan seperti itu. Nah pada proses itu proses ADART itu, ADART sudah selesai, tapi ada satu yang mungkin teman-teman tidak tahu, bahwa deklarasi Petupa itu dilakukan di rumahnya Mas Anggi Hirmanda, masakan Padang, di rumahnya di Perumnas Bangunsari, yang dimana sesuai peraturan bahwa kalau ada organisasi berdiri harus ada yang menyaksikan deklarasi itu, entah dari organisasi lain ataupun RT. Makanya kita menggunakan dari situ ada unsur anak-anak persaudaraan hati terate, dan ada juga dari pihak tetangga untuk menyaksikan deklarasi. Sayangnya pada waktu itu masih BBM, dan saya HP minim lah, maksudnya dokumentasi sudah hilang semua untuk foto dan lain sebagainya. Mungkin ada di arsip karena jujur-jujuran juga secara internal masih merawut untuk pengarsipan. Nah itu sekilas Petupa dari ADART, dan sampai pada ini titik poin penting, Petupa menjadi organisasi bagi saya yang sangat keren. Kita tidak punya dewan pembina, jadi ketua umum adalah penanggung jawab tertinggi. Segala resiko, segala apapun yang dilakukan oleh Petupa, entah membuat acara, entah sosialisasi, kalau ada tanggung jawab atau apa, itu ketua umum. Iya Mas, tadi kan lebih ke sejarahnya Mas ya, tapi saya itu lebih pengen tahu apa sih yang dibahas di awal itu ketika sama Mas Prasetyo Aji, Aditya Galang. Pengennya itu Petupa itu seperti apa gitu loh. Yang pertama tetap independensi. Pertama tetap kita pengen berdaulat, dimana tidak ada satupun yang bisa mengontrol kita kecuali kita sendiri. Itu giro pertamanya itu. Tapi substansi, maksudnya moral, kalau dari sudut pandang moral, kita itu pengen bikin organisasi Petupa itu untuk menarik kembali, kalau dari perspektif saya dulu, menarik kembali dalam tanda kutip itu anak-anak Pacitan yang bagi saya itu pinter-pinter. Dia biar punya wadah untuk kotanya. Jadi dibuatkan sebuah wadah organisasi Petupa ini agar nanti mereka bisa, ketika misalkan ada anak, mungkin anak perikanan, anak hukum, anak ilmu pemerintahan dan lain sebagainya, atau anak bisnis yang ingin membuat sosialisasi, itu bisa pakai Petupa gitu loh. Jadi ini langkah strategis organisasi yang ya intinya biar magnet Petupa ini bisa menarik teman-teman Pacitan yang pinter itu tadi, punya wadah. Dan di situ basicnya kembali ke Forda. Seperti tadi saya awal katakan bahwa Pak Didi itu juga menceritakan tentang dulu ada organisasi perantau KP3 namanya. Dulu semua KP3. Ini mungkin ada yang belum tahu. Dulu itu semua KP3, keluarga pemuda pelajar Pacitan. Belakangnya aja yang beda. Yogyakarta, KP3 Malang, KP3 ini, KP3 itu. Dan sekarang sudah ada transformasi baru bahwa yang masih bertahan memakai nama KP3 itu Jogja. Kalau Solo Kompas, kalau Surabaya Impact, kalau Malang Kapama pada waktu itu. Dan ini yang belum semua teman-teman tahu, bahwa ide
untuk menjadikan Petupa itu basicnya anak Forda itu berawal dari almarhum Fatwa Ardi Wibowo. Yo gimana yo? Ya Suwargi Sarju atau Mas Sarju ya, atau Mas Juju bahasanya. Dia sangat orang yang sangat ingin selalu belajar gitu loh. Ya ini sedikit cerita juga ya. Ya Mas Sarju itu pada waktu itu ini cerita pertama kalinya menyatukan Forda, dan itu berbarengan dengan Petupa masih jadi bareng. Petupa masih proses ADART dengan berbarengan penyatuan Forda. Ini yang mungkin belum banyak tahu, dan Mas Aji ataupun Mas Agib lupa mungkin. Jadi saksi daripada ini adalah ide Mas Sarju itu, yang pertama saya, yang kedua Isna, Mas Isna Win, karena pembahasannya di kosan saya. Pada waktu diskusi kecil, terus Mas Sarju bilang, ngopo kok gak kita gabung ke wae konsep sosialisasi. Itu dia yang melopori pertama, dan saya ngomong cukup simpel, wani tanggung jawab, oke. Dia langsung bilang seperti itu. Langsung setiap Forda dihubungi, setiap kepala ketua. Pada waktu itu ada yang masih vakum dan lain sebagainya, kayak Kompas Solo itu vakum, terus Impact juga kurang begitu aktif dalam kegiatan organisasi di luar Pacitan dan lain sebagainya. Gitu loh. Di telepon ini sanggup semua. Makanya pertama namanya Battle Aliansi. Itu sejarahnya. Dan di situ Petupa sudah mulai habis Battle Aliansi mengumpulkan, itu ada pro kontra. Pro kontranya adalah Petupa ini apa? Mau membawai kita, mengotorisasi atau mengambil alih atau kedudukannya lebih tinggi. Itu yang paling kenceng Impact, anak Impact yang kritis. Jadi di situ ya wes, saya sama Mas Prasetyo Aji wes kumpulke kabeh. Kumpulkan semua Impact Malang, Jogja sama Solo. Itu di KWW samping Alijah, KWW Alijah. Itu kan ada pendopo di situ. Kita bahas ADART sampai dari pagi sampai malam. Dan itu momen bersejarah bagi saya. Ini ada fotonya sedikit ini ketika yang mungkin kalau bisa ditunjukkan ya ini ya. Ini foto-foto zaman dulu ini. Saya masih menyimpan dokumentasi waktu di KWW itu pembahasan seperti itu, dan saya langsung bilang kepada Forda, bagi siapa yang mengatakan Petupa ini menduduki atau apa arane nek arek-arek ngomong itu di atas Forda yang ada atau organisasi kalian yang ada, komunitas kalian yang ada, suruh mengatakan sekarang. Kenapa kok bisa dia bilang seperti itu, dan tidak ada yang ngacung pada waktu forum itu. Dan di situ saya menjelaskan bahwa kan saya sebagai ketua umum, bahwa Petupa cuma sebagai fasilitator. Teman-teman kalau punya kegiatan, karena Petupa badan hukum, kita bisa mendapatkan dana hibah dana hibah gitu. Petupa bisa mendapatkan dana hibah, dan itu nanti untuk kalian kegiatan di sana gitu. Nah, perumusan ADART kita ulang di situ sampai selesai tuntas, dan sampai ditulis bahwa Petupa tidak membawai organisasi, tidak membawai komunitas yang ada, jadi sejajar
Itu yang mungkin belum tahu anggota sekarang, dan ya taunya Petupa dibuat dan eksis gitu aja sih. Ya kalau mau dibandingin sama organisasi daerah misalkan kayak HMI yang ada di Pacitan, PMII dan lain sebagainya, dari sudut pandang media atau magnet, saya kira Petupa masih memiliki magnet yang kuat. Tapi kalau dalam sisi pergerakan memang PMII Pacitan paling santer, kayak misalkan aksi di jalan, demo dan lain sebagainya. Itu sih kalau runtutannya. Jadi ruhnya itu di bagaimana kita bisa menarik kembali teman-teman yang ada di luar, karena kita mengakui kecerdasan teman-teman. Mereka nggak mau balik lagi ke Pacitan karena nggak bisa berkembang. Itu yang ingin kita rubah dan membentuk Petupa itu sebenarnya. Porda-porda dikasih wadah biar mereka bisa berkontribusi, sosialisasi, pakai Petupa, surat pengantar dan lain sebagainya, Parpura dan lain sebagainya. Kita kerjasamanya sama Parpura, otomatis itu sama Pak Wasi pada waktu itu yang sedang menjabat, dan ya alhamdulillah sukses. Ya, itu kalau mau tahu tujuan aslinya, kita independensi, organisasi tidak dibawahi pemerintah, dan itu ya seperti itu gitu loh. Maksudku organisasi Petupa dengan Forda yang ada tidak dibawahi disebut Parpora, Dinas Kepemudaan, dalam tanda kutip kita membantu, bukan dalam artian disebut Parpora buat kegiatan apa kita malu, enggak, tapi kita yang menentukan. Itu independensi kita di situ. Momennya itu ada ketika maksudnya Petupa yang ngontrol birokrasi itu, contohnya ya seperti pada waktu pelaksanaan agenda tahunan yaitu YAR itu yang momen berkesan ya. Mungkin teman-teman juga ingat itu pada waktu itu kita kekurangan dana, tapi di samping kekurangan dana itu strateginya sangat ya, saya ingat sekali itu. Saya sudah booking tanggal 10 Februari sampai apel tanggal 10 Februari 2015 kita mau mengundang Breakfast Boy pada waktu itu, dan di papan disebut Parpora untuk masalah perizinan pemakaian gedung itu kita sudah ditulis pertamanya, dan setelah ada yang ngecek lagi untuk konfirmasi, ada yang menggeser, yaitu kalau nggak salah dari jarum untuk olahraga tenis meja dan lain sebagainya. Wah, itu panik teman-teman itu karena sudah mepet banget waktunya, dan wes itu ada sisi anarkis radikalnya ada. Saya sama Mas Aji itu langsung wes ini babah ngomong langsung nih Pak Wasi, Pak ini kalau nggak digeser, karena kita sudah punya bukti kita duluan yang booking, kita mau bikin baliho besar, bahkan rela menyewa yang ada di depan gazebo untuk mengatakan bahwa pemuda Pacitan kecewa dengan disebut Parpora, dan kami sertakan bukti-bukti yang ada. Apa yang terjadi? Biaya gedung gratis, biaya keamanan gratis, itu yang sangat luar biasa di situ bagi saya. Jadi kita itu seperti ya kalau Sherlock Holmes itu kisahnya ya sangat ciamik bahasanya seperti itu. Itu momen yang paling keren bagi saya, dan ya di situ kekurangan dananya yang nggak enak diceritain gitu, intinya seperti itu. Dan bagi saya sih, saya ya bahkan orang tua saya pun belum tahu gitu masalah ini. Untuk beberapa barang yang saya ngomongin hilang padahal saya jual untuk menutup acara itu, dan kebanyakan ya orang nggak tahu. Tapi saya membuka di sini bukan berarti saya pamrih atau apa, tapi untuk menunjukkan nanti pada akhir sesi kalian pasti akan tahu kenapa saya ngomong seperti ini. Oh iya Mas, tadi kan
Anda diangkat sebagai ketua umum karena basic Anda anak hukum dan dipercaya oleh Prasetyo Aji dan Aditya Galang dan teman-teman yang ikut berjuang. Ya founding fathernya itu tidak cuma saya, tapi ada sekitar 10 orang 12 orang lah. Ya itu mempercayai gitu, maksudnya karena basic saya sih sebenarnya, bukan karena saya pintar dan lain sebagainya, saya goblok. Itu kan menjadi ketua umum di organisasi yang sekarang besar itu kan tidak mudah ya kalau menurut saya. Itu apa sih yang dikorbankan oleh masnya, mungkin perjuangan yang seperti apa gitu, tolong diceritakan mas. Kalau masalah pengorbanan itu pasti ada, tapi menurut saya nggak etis sih, karena ya kayak seolah-olah nanti saya pamrih dan lain sebagainya. Tapi kalau ini tujuannya untuk dokumentasi bahwa apa saya adalah bagian dari Petupa, oh maaf saya ralat, saya bagian dari Petupa dan sekarang sudah menjadi mantan saya keluar dari organisasi saya sendiri, ya pengorbanan waktu saya bolak-balik. Kemarin sempat ada yang kaget saya kasih tahu nilai saya ketika saya aktif 2014-2015 itu kan, kalau di fakultas itu ada mas transkrip nilai, mereka kaget, merah semua, dan orang tua saya sudah tahu itu. Dan itu pada waktunya saya sering bolak-balik Pacitan Jogja ya untuk melakukan kegiatan itu dari segi waktu. Dan saya sebenarnya tidak pernah memperhitungkan itu, tapi saya merasa puas karena banyak pengalaman banget di situ. Itu bayaran termahal bagi saya adalah pengalaman yang nggak pernah saya lupakan pada waktu itu gitu. Dan kalau masalah materi sih saya nggak pernah, ya apa ya uang berputar gitu aja lah, saya bilangnya gitu aja sih, nggak mau ngomongin detail masalah pengorbanan dalam hal bentuk materi ya, dalam artian seperti itu. Ya tadi itu kak, kalau bercerita tentang perjuangan, tentang berkorbannya, sebenarnya itu kayak dalam pikir aku, kenapa masnya kan sudah berjuang, sudah berkorban untuk mendirikan Petupa bersama teman-teman, dan sampai 2020 lah itu Petupa menjadi besar, tapi kenapa pendirinya kok malah keluar gitu loh mas. Yang paling saya pertanyakan itu sebenarnya itu, sedangkan tadi ada momen-momen yang masih teringat, dan sekarang mungkin pencapaian yang dulu pengen ini sudah lumayan tercapai lah, walaupun nggak semuanya tercapai. Itu kenapa mas? Ya itu balik tadi dari awal, ketika sampean tanya tujuan Petupa itu apa, itu aja sih alasan terbesar saya. Dan tentu ketika saya mengetik saya keluar itu dalam posisi saya merasa dosa besar, itu aja, dosa besar ya, karena ada bahasanya, saya nggak mau ya, alam sudah mendengar niat awal kita, dan sekarang faktanya seperti ini. Saya nggak mau alam marah sama saya, alam semesta ini saya nggak mau memakan karma itu. Jadi saya pengen, ya pernah ada kejadian pada waktu Petupa vakum dan Mas Prasetyo Aji diambang dia mau menikah, terus saya juga pada waktu itu fokus skripsi, jadi kayak mati gitu loh Petupa. Akhirnya reor dan terpilih ketua umum baru itu
sebelum itu kan ada perdebatan di antara tetuekane Petupa bahasane ya founding father yang saya sebut 10-12 orang itu tadi, yang menyatakan Petupa tetap lanjut itu semua kecuali saya mengatakan Petupa bubar aja. Karena saya mengatakan kenapa demikian, karena Petupa itu hanyalah identitas dan wadah, tapi yang lebih penting kalau ada kata nirmala, yang lebih penting itu adalah nilai yang tidak akan pernah hilang. Walaupun rumahnya hancur, nilai itu tak akan pernah hilang. Makanya saya mengatakan Petupa bubar aja. Bubar itu dalam bahasa simbolik itu kalau di organisasi ada dua tafsir, vakum dan dibekukan. Jadi dibekukan lewat prosedur hukum, vakum secara internal atau kebijaksanaan organisasi. Jadi vakum itu membuat surat bahwa Petupa vakum untuk kegiatan rutinitasnya, baksos, hiar, futsal dan lain sebagainya, atau sosialisasi lainnya misalkan seperti itu, kajian-kajian, dan divakumkan. Kalau dibekukan secara pengakuan eksistensi di daerah dinyatakan nggak ada, seperti itu. Berarti kalau ketika acara itu biasanya kalau Petupa itu salam pemuda perubahan, itu maksudnya perubahan itu bubar gitu mas. Ya, pemudanya terus bubar gitu. Iya mungkin ya, tapi ini hal yang paling penting mungkin ya ini sebenarnya dokumentasi ini message untuk anggota, sebenarnya anggota yang baru ataupun yang lama, dan untuk masyarakat umum yang tahu Petupa itu bagaimana, ya apa yang saya telah lakukan itu adalah sebuah tindakan simbolis saja sebenarnya. Kenapa saya keluar? Karena saya nggak mau merasa berdosa yang pertama, dan ijab kita yang saya katakan, saya Mas Prasetyo Aji sama Mas Agil dan yang teman-teman lain, itu adalah yang saya katakan tadi di awal, itu dilanggar. Mungkin teman-teman akan bilang, apa bukti Anda? Saya nggak goblok tentang politik. Mungkin mereka saya tahu lah, maksudnya ini semua tentang baik lagi tentang momen pilkada. Oh iya mas, benar juga ya. Masnya kan keluar ketika momen-momen pilkada mau dilaksanakan. Apa mungkin anda sendiri yang mau berpolitik terus tidak ikut dalam organisasi Petupa? Karena aku pernah dengar Petupa itu boleh berorganisasi menjadi anggota Petupa, tapi tidak boleh di berafiliasi dengan politik. Ya emang bener, di ADART kan nggak boleh berafiliasi dengan politik, dan memang ini politik apa dulu, tinggal banyak banget teori politik ini, tinggal siapa ini pencetusnya, Gramsci atau siapa, Anthony Giddens atau Kierkegaard atau siapa ya, nama-nama tokoh-tokoh itu ya teorinya ya sangat masyhur dalam hal politik. Thomas Hobbes katakanlah ya, saya nggak menyebut ini ya untuk kalian mungkin akan pengen belajar politik dan lain sebagainya, maka saya juga nggak goblok terhadap sikap saya ketika saya punya organisasi, saya masih di dalam bagian part of organisasi, ya itu membuat rasa berdosa saya gitu loh yang tadi. Makanya
eh pilkada ini kan menjadi, tadi saya sudah bilang juga bahwa ketika saya ngetik kan juga momen pilkada juga, itu perasaan berdosa saya tinggi gitu. Ya, ijab pertama saya kira kita kita saya subjektif melanggar dan saya nggak mau berdosa gitu loh. Maksudku nggak mau apa, dalam artian melanggar ijab yang bagi saya nawa itu pertama, pergerakan ini adalah sangat suci, sehingga ada kata-kata nirmala yang pernah saya tadi singgung juga, kekeluargaan, keterbukaan dan lain sebagainya. Teman-teman yang diklat pasti paham tentang hal ini gitu loh. Kalau mau mencari bukti bahwa kalau Petupa itu berafiliasi dengan politik, saya tidak ingin berkecimpung untuk menilai bahwa Petupa itu sekarang sedang ditunggangi atau tidak. Tapi you can see and you have mind, kamu punya nalar, kamu punya otak, dan kamu bisa melihat fakta yang ada di lapangan, realitas yang ada di lapangan. Ya saya cuma bilang itu aja sih sebenarnya. Mungkin dosa yang seperti apa yang ditakutkan itu, saya itu belum tercerahkan tentang pembicaraan. Aku mungkin sepele ya, mungkin sepele ya kan, tapi kok main dosa ijab dan lain Mas, mungkin ya ini buat teman-teman founding father lah, ketuaan atau ketua umum yang terhormat Irfan Bayu, apa yang saya lakukan di Jogja kan mereka nggak tahu. Saya ini santri, saya itu santri, saya ini sendiko dawuh nek karo kiai. Mereka nggak tahu saya curhat tentang organisasi saya dan lain sebagainya. Dan salah satu omongan yai saya, ya Gusmim, saya sebut Gusmim, orang Blitar di Kaliurang, ya saya sering sowan ke sana. Ya saya bilang, ketika kamu sudah ibaratnya kan, saya pakai analogi ini aja biar enak. Kita tercipta ini kan semuanya karena kesalahan Adam mengambil buah kuldi. Dan terciptanya Petupa itu karena saya juga ikut ambil buah kuldi. Jadi saya gak mau ini berkelanjutan dan teman-teman tereksploitasi, teman-teman dimanfaatkan, teman-teman masa dan lain sebagainya. Dan saya cuma melakukan awareness terhadap semua orang, bukan hanya di dalam Petupa gitu loh, di platform media saya. Loh, kamu kan juga dukung Boys kan, di akun saya seperti itu juga kan. Ya kan memang Petupa dalam ADRT nggak boleh berafiliasi ya kan. Terus saya bersikap di media saya mendukung Pak Bogo. Tapi kalian bisa melihat kan, maksudnya saya di situ tidak membawa massa. Saya hanya menyatakan sesama alumni UII, karena beliau juga UII Fakultas Ekonomi Dunia Bisnis, track record beliau juga sudah ada di dalam CV-nya. Ya saya mendukung atas dasar itu. Dan saya bukan karena kebanyakan teman-teman Petupa mendukung, ketua Ane tadi mendukung Indrata untuk saya melawan, bukan itu. Tapi ikrar saya sudah dari dulu, kalau untuk kabupaten saya akan kontribusi dan peduli terhadap demokrasi apapun, dan saya akan bersikap. Tapi kalau untuk sekelas nasional ataupun provinsi, saya WTF.
Tapi kalau untuk Pacitan saya peduli. Itu aja sih. Kalian bisa lihat dan menilai, intinya seperti itu. Berarti Anda tidak tahu sekarang Petupa itu bagaimana, mungkin keuangannya seperti apa, masuknya uang gimana, keluarnya uang gimana, Anda tidak tahu. Kan secara struktur organisasi atau kinerja birokrasi organisasi kan saya sudah berada di Dewan Penasihat. Mas Aji, Agib, dan founding father yang lainnya itu menjadi Dewan Penasihat, dan di situ harusnya ada komunikasi. Tapi sampai sekarang sebelum saya menyatakan keluar itu pun saya tidak pernah ada komunikasi dengan, kecuali pembahasan ADART itu terakhir kali aja sih. Tapi tentang keuangan dan lain sebagainya saya nggak tahu sama sekali. Mungkin bahkan saya ya ada sih teman satu dua ya, mungkin kalian bisa 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 tahu keuangan di dalam Petupa ini seperti apa, ya kalian nilai aja sendiri seperti apa. Dan selama ini ya komunikasi yang nggak ada. Ya saya cuma berharap kepada yang terhormat Ketua Umum Irfan Bayu untuk tetap menjaga dan terus membaca ADART dan ikrar nirmala yang setiap kali diikrarkan ketika sehabis diklat. Ya itu aja sih. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Mas. Mungkin apa ya yang terjadi setelah Anda keluar dari Petupa, dan mungkin setelah momen pilkada juga, apa ya yang terjadi menurut perkiraan Anda? Perubahan itu pasti ada mas, kalau menurut saya, dan saya yakin ada bibit-bibit yang mungkin nanti akan ada dua kemungkinan, dan saya tidak mau membahas kemungkinan yang buruk, tapi saya tetap optimis kemungkinan yang baik tetap masih ada, walaupun saya keluar itu bukan menjadi masalah besar. Yang terutama akan ada jiwa yang mungkin untuk mengembalikan giroh kitoh, etos kerja, jiwa nirmala, dan ijab para founding father dulu tentang independensi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu yang akan terjadi setelah pilkada, tetap akan ada. Karena organisasi ini tidak terbentuk bukan karena tendensi politik, tapi tendensi yang sifatnya ke atas, karena jiwa sosial, karena kita manusia yang sepatutnya harus saling membantu dan lain sebagainya. Tendensi moral, niat baik, wastabilul khairat, dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin ini terakhir saya pesen sama teman-teman, kalian boleh bersikap, kalian punya hak, silahkan, dan saya tetap mendukung apapun walaupun saya sudah keluar secara tidak terhormat, saya bukan anggota dan lain sebagainya lah. Intinya saya tetap mendukung apapun kegiatan kalian, dan saya tetap mantau. Dan yang perlu diingat lagi, sejauh apa saya berada di kota Pacitan, mata saya, hati saya tetap ada di Pacitan. Tapi ya mungkin itu aja lah. Mungkin ada yang mau diomongin terkait Mas Irfan Bayu yang menjadi ketua umum sekarang Mas, mungkin apa gitu yang mau disampaikan? Saya capek mas, karena saya sudah gumoh berbicara dengan beliau,
dan itu hak saya. Untuk saya mungkin tidak akan terkoneksi lagi dengan siapapun. Saya berteman dengan siapa saja, tapi hak saya untuk saya memilih kamu menjadi teman saya atau tidak. Dan saya tidak akan pernah lupa kepada orang yang terkait petupa ini memanfaatkan ataupun menjadikan organisasi ini sebuah pengkaderan yang salah arah dari ijab kabul dari founding father tadi. Dan untuk Mas Irfan Bayu yang terhormat juga, sampean pernah bilang salam pemberontak, di mana kata pemberontak huruf O, T, A, K Anda tulis huruf kapital. Sekarang lebih baik itu ditulis dengan huruf apa jenenge, nek ora kapital ya, huruf kecil aja. Karena ya petupa sudah bagi saya organisasi yang sudah ingkar kepada ijabnya. Mungkin itu penilaian saya secara subjektif. Maka saya juga hanya bisa berdoa kepada teman-teman yang ikut petupa. Mungkin nanti ada diklat lagi dan tahu seberapa banyak itu. Saya cuma berdoa semoga mereka bisa memilih ini organisasi masih sehat atau tidak, ini organisasi masih. Dan untuk teman-teman Forda, silahkan kalian mau, karena basic petupa kan kekuatan dari Forda. Kalian sudah disodorkan oleh penawaran mungkin rekapan kegiatan untuk dicairkan dananya. Gak apa-apa bagi saya, terima aja. Tapi perlawanan Anda itu nanti di bilik suara. Revolusi itu ada pada tangan Anda. Ya namanya cari cuan di Pacitan memang seperti itu. Dan bagi yang benci dengan video ini, mungkin kalian bisa caci maki saya, karena saya tidak akan pernah peduli terhadap apa yang kalian lontarkan kepada saya. Karena saya yakin di sini saya tidak ada maksud jahat terhadap kalian. Saya cuma mengungkapkan fakta yang saya lihat, yang saya dengar. Mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih atas perbincangannya, dan kita berikan doa yang baik-baik untuk para pendiri yang dulu-dulu dan anggota sekarang, terutama ketua umumnya. Semoga di jalan yang benar. Kita berdoa bersama. Ya. Al-Fatihah. Ya enggak gitu Mas, maksudnya itu dikat ya semua mungkin. Terakhir sekali dari saya, ini adalah dokumentasi pribadi saya tentang perjalanan saya ikut dalam bagian petupa. Dan saya ingin teman-teman mendoakan almarhum Fatwa Ardi atau Mas Sarju atau Mas Juju, yang dia adalah sebenarnya pencetus ide-ide yang sangat gila bagi saya. Dia di surga pasti melihat dan tahu mana yang benar mana yang salah, karena saya juga pernah di mimpi ketemu beliau gitu. Dengan mimpinya ya dia mengasihkan saya sebuah kotak, dan ketika saya buka, saya langsung bangun, nggak tahu itu apa maksudnya. Yang penting Mas Juju adalah bagian terpenting dari petupa, apalagi sejarah petupa, saat sejarah pergerakan ide pemersatu Forda itu Mas Sarju. Dan
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila saya membuat video ini menyakiti atau membuat chaos di beberapa, tapi bukan itu maksud saya.